Halo Sobat Jurnalistik, pada video ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Amanat Tono Sahid dan rekan saya Rosantika Untami akan mempresentasikan mengenai metode penelusuran dalam jurnalisme investigasi. Langsung saja simak videonya. Baiklah, sebelum menuju pemaparan mengenai metode penelusuran dalam jurnalisme investigasi, kami akan memaparkan terlebih dahulu mengenai selayar pandang jurnalisme investigasi, yaitu perbandingan antara jurnalisme investigasi dengan regular news dan juga in-depth. Teman-teman dapat menyimak tabel berikut ini ya. Yang pertama, regular news merupakan laporan yang menceritakan 5W dan juga 1H. Untuk in-depth merupakan laporan yang menjelaskan bagaimana dan siapa, sedangkan jurnalisme investigasi merupakan laporan yang menunjukkan apa dan siapa. Yang kedua, regular news berfungsi sebagai informasi atau data bagi publik, sedangkan in-depth memberi pengetahuan dan pemahaman. Untuk jurnalisme investigasi sendiri berfungsi membongkar atau meluruskan suatu kasus. Lalu, apa itu metode? Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang memiliki arti cara atau jalan yang ditempuh. Dalam KBBI, metode adalah sebuah cara literatur yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu agar hasil akhirnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, metode lebih menggambarkan pada teknik atau langkah-langkah. Menurut Abdul dalam Arif 2020-73. Selanjutnya, bagaimana sih metode-metode penelusuran yang digunakan dalam jurnalisme investigasi? Nandi Dwi Laksono dalam bukunya yang berjudul Jurnalisme Investigasi memaparkan ada 3 jenis metode penelusuran yang dapat digunakan dalam jurnalisme investigasi, yaitu yang pertama ada metode material atau paper trail, yang kedua ada metode people trail, dan yang terakhir ada metode money trail. Yang pertama, ada metode material atau paper trail. Metode ini merupakan metode penelusuran data dari rekaman dokumen cetak, foto, audio, maupun video. Nah, seperti kasus yang memerlukan dokumen seperti skandal keuangan dan manipulasi. Targetnya adalah data, dokumen, foto, dan deskripsi lapangan. Kemudian, pada kasus yang menggunakan audio seperti kejahatan terhadap konsumen atau malpraktik, targetnya adalah kesaksian, laporan pandangan mata dari lapangan. Dan kemudian kasus yang membutuhkan video, seperti contohnya kasus pada kejahatan lingkungan atau kemanusiaan. Targetnya adalah rekaman peristiwa, gambar hasil penelusuran atau temuan dari lapangan. Kedua, ada metode people trail. Metode people trail merupakan metode penelusuran seseorang dalam hal keterkaitan antar kasus. Target atau sasaran yang dapat dijadikan narasumber adalah 1. Orang dalam instansi atau kelompok yang menjadi target. 2. Pesaing atau kompetitor, contohnya rival vendor. Yang ketiga, bekas orang dalam seperti pensiunan, keluar, pindah, dan lain sebagainya. Yang keempat, pihak yang menjadi oposan atau barisan sakit hati atau fraksi yang dimarginkan. Yang terakhir adalah orang-orang di lingkaran target yang tertangkap, sedang dihukum, atau dalam istilah bertobat. Kemudian yang ketiga, ada metode money trail. Money trail merupakan metode penelusuran dengan menelusuri aliran uang. Sebuah kejahatan pasti ada peran uang. Dari sinilah bisa dimanfaatkan para wartawan untuk menelusuri jejak peredaran uang tersebut. Misal, pengecekan transaksi pelaku kejahatan di bank terkait. Lantas, bagaimana praktik penerapan metode penelusuran dalam jurnalisme investigasi? Nah, ketiga metode yang telah kami paparkan di atas, dalam praktiknya pasti membutuhkan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini tidak dapat dilakukan secara terang-terangan oleh wartawan atau jurnalis investigasi. Mereka membutuhkan cara-cara khusus tersendiri, seperti contohnya adalah dengan menyamar. Nah, penyamaran sendiri dilakukan dengan 3 jenis. Yang pertama, melebur, yang artinya benar-benar menyamar atau melebur menjadi bagian kasus dan berinteraksi langsung dengan pelaku kejahatan. Kemudian yang kedua adalah menempel, yang artinya
memanfaatkan subjek lain untuk menjadi kendaraan pengumpul fakta. Kemudian yang ketiga adalah penyamaran berjarak, yang artinya penyamaran tidak berinteraksi langsung dengan objek pengamatan investigasi. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan mengenai metode penelusuran dalam jurnalisme investigasi. Kata Abu Nawan Muhammad, etika dasar jurnalisme investigasi, bersikaplah adil juga kepada pihak yang kau curigai, awas dan kritis, tapi jangan cepat memvonis. Nah, itu dia pemaparan dari kelompok kami. Sebelum penutupan, saya akan membacakan sebuah pantun. Lewat gang desa harus pelan-pelan. Itu semua demi keselamatan. Kami menerima kritik dan saran. Jangan lupa ajukan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.